Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Anissa selaku host di podcast ini. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep life goals menurut Albert Adler. Tahukah kalian siapa itu Albert Adler? Mungkin beberapa orang sudah sering mendengar nama ini. Albert Adler adalah seorang psikolog terkenal dalam teori kepribadian yang mengembangkan konsep tujuan hidup atau life goals, atau juga dikenal sebagai finalism. Dalam teorinya, tujuan hidup atau life goals merupakan titik fokus utama dalam pengembangan diri seseorang. Tujuan hidup mencerminkan keinginan, nilai, aspirasi yang mendorong individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan menurut Adler. Konsep life goals ini merujuk pada motivasi dasar individu untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup mereka. Ada berapa poin nih terkait konsep tujuan hidup dalam teori Adler? Yang pertama, tujuan hidup sebagai motivasi utama. Adler percaya bahwa setiap individu terdorong oleh tujuan hidup yang masing-masingnya merupakan hasil dari aspirasi untuk mengatasi inferioritas mereka. Tidak hanya sebatas kebutuhan fisik atau psikologis, tapi juga mencakup keinginan untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Yang kedua, mencari tujuan hidup dan sense of purpose. Menurut Adler, mencari tujuan hidup itu dapat memberikan arti, tujuan, serta dapat memotivasi seseorang dalam bertindak dan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peran keluarga dan lingkungan sosial. Adler menekankan peran keluarga serta pengalaman pada masa kecil memainkan peran penting dalam pembentukan tujuan hidup seseorang. Sedangkan interaksi dengan orang lain atau pengalaman sosial dapat membentuk persepsi diri dan aspirasi individu terhadap tujuan hidup mereka. Yang keempat, konsistensi dan perubahan tujuan hidup. Adler menyadari bahwa tujuan hidup seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Ini dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, pencapaian sebelumnya, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Yang kelima, keseimbangan dan kehidupan harmonis. Adler mengajukan bahwa pencapaian tujuan hidup yang seimbang dan harmonis membantu individu merasa puas dengan kehidupan mereka. Ini mencakup tidak hanya pencapaian pribadi, tetapi juga kontribusi positif terhadap masyarakat dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dalam konteks teori Adler, tujuan hidup bukan hanya tentang pencapaian materi atau karir, tetapi juga tentang pengembangan pribadi yang holistik, pencapaian integrasi yang seimbang antara aspirasi pribadi dan kontribusi sosial. Kalau begitu, bagaimana merancang tujuan hidup yang realistis dan bermakna menurut ajaran Albert Adler? Merancang tujuan hidup yang realistis dan bermakna sesuai dengan ajaran Albert Adler melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pahamkan akan dirimu sendiri. Langkah pertama adalah memahami diri sendiri dengan baik. Contoh, jika seseorang menyadari bahwa memiliki minat yang kuat dalam bidang seni, maka tujuan hidup yang realistis mungkin melibatkan pengembangan karir di dunia seni yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, tujuan hidup dengan proyeksi aspirasi. Setelah memahami diri sendiri, kita dapat menetapkan tujuan hidup sebagai proyeksi aspirasi masa depan. Misalnya, seseorang yang bercita-cita sebagai pengusaha sukses dapat menetapkan tujuan jangka panjang untuk memulai bisnis sendiri. Yang ketiga, menurut tujuan SMART, penting untuk kita menjerumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Contoh, jika tujuan adalah untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, maka tujuan SMART mungkin adalah menyelesaikan gelar sarjana dalam waktu 5 tahun. Yang keempat, integrasi tujuan dengan gaya hidup. Integrasi dengan gaya hidup sehari-hari. Sebagai contoh, jika tujuan adalah hidup sehat, maka penting untuk menciptakan kebiasaan sehat dalam rutinitas seharian. Yang kelima, fleksibilitas dan penyesuaian. Penting untuk bersifat fleksibel
dan mampu menyesuaikan tujuan hidup dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, jika ada perubahan keadaan yang mempengaruhi tujuan awal, individu perlu mampu menyesuaikan rencana dengan tujuan tersebut sesuai dengan keadaan. Yang keenam, dukungan dan kolaborasi. Dukungan dari orang-orang terdekat dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain juga berperan penting dalam mencapai tujuan hidup. Contoh, mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman untuk meraih suatu tujuan tertentu dapat memberikan motivasi dan semangat. Merancang tujuan hidup yang realistis dan bermakna menurut ajaran Adler bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang mengemban diri secara holistik dan kontribusi positif terhadap dunia di sekitarmu. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengarahkan hidup ke arah yang sesuai dengan aspirasi dan potensi terbaik. Lalu, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya mengejar tujuan hidup sambil menjaga kesehatan mental dan keseimbangan? Menurut pandangan Albert Adler, pendekatan yang memperhatikan integrasi antara pencapaian pribadi dengan kesejahteraan psikologis dan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat membantu dalam hal ini. Berdasarkan konsep-konsep Adler, pahamkan akan tujuan superioritas. Menurut Adler, individu didorong oleh keinginan untuk mencapai superioritas, yaitu keunggulan pribadi yang didasarkan pada pengembangan potensi unik mereka. Pilihlah tujuan hidup yang memungkinkan kamu untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Integrasi dengan keseimbangan hidup. Adler menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara aspirasi pribadi dan kebutuhan sosial. Pertimbangan bagaimana tujuan hidupmu dapat menghasilkan kepuasan tidak hanya secara individu, tetapi juga dalam hubungan sosial dan kontribusi terhadap masyarakat. Selanjutnya, rencanakan dengan bijak. Buat rencana atau tindakan yang terperinci untuk mencapai tujuanmu. Tetapi ingat, untuk mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, dan sosialmu dalam proses ini. Prioritaskan kesehatan mental. Selalu pertimbangkan kesehatan mentalmu sebagai bagian penting dari pencapaian tujuan hidup. Berikan waktu untuk istirahat, pemulihan, dan refleksi diri. Pertimbangkan dampak sosial. Tujuan hidup yang berarti juga mencakup kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosialmu, tetapi juga memperkuat motivasimu. Jalin dukungan sosial. Carilah dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang mendukung visi dan tujuan hidupmu. Berbagi pengalaman dan tantangan dengan orang-orang yang peduli dapat membantu mempertahankan motivasi dan keseimbangan. Fleksibilitas dalam perencanaan. Kehidupan seringkali membawa perubahan yang tidak terduga. Jadilah fleksibel dalam merespon perubahan situasi atau prioritas, dan sesuaikan tujuan hidupmu sesuai dengan keadaan baru yang muncul. Evaluasi dan refleksi. Secara teratur, evaluasi kemajuanmu terhadap tujuan hidup. Lakukan refleksi untuk melihat apakah tujuan-tujuan tersebut masih relevan dengan nilai-nilai dan misi hidupmu. Yang terakhir, pengembangan pribadi. Jadilah pembelajar seumur hidup dan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang mendukung pencapaian tujuan hidupmu. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kamu dapat mengejar tujuan hidup secara efektif sesuai dengan pandangan Adler, sambil tetap menjaga keseimbangan dan kesehatan mentalmu. Ingatlah bahwa pencapaian tujuan hidup adalah proses yang berkelanjutan, yang memerlukan kesabaran dan konsistensi, dan perhatikan terhadap kebutuhan psikologis dan sosialmu.